TV ya pada malam hari ini pemirsa. Itu dia tadi lagunya dari Mahen yang berjudul Pura-pura lupa ya. Wow, ini lagu juga yang sering sering populer akhir-akhir ini ya. Lagu dari Mahen Pura-pura lupa ya. Ini lagunya sering didengar ya oleh Karin. Iya, benar, sering banget. Berarti sering mendengarkan lagunya kalau lagi galau nih. Aduh, gimana? Jarang juga sih kalau galau. Ya kalau misalnya lagi sedang tidur, kalau misalnya mau tidur itu kadang sering dengerin musik gitu. Oh iya, memutarkan sebuah musik gitu ya, dan salah satunya lagu dari Mahen gitu Iya. ya. Oke lah pemirsa Jurnal TV, kita tadi sudah nanya-nanya nih ya sama presenter news gini ya, yang paling cantik gitu ya, paling manis gitu ya. Oke, ini mukanya agak sedikit santai banget gitu ya. Kita tadi sudah nanya tentang bagaimana sih perasaannya, suka dukanya menjadi seorang presenter news ya, dan tadi sudah dijawab sendiri oleh presenter kita ya. Dan juga tadi kita sudah nanya-nanya ke Karirini tentang bagaimana kegiatannya sehari-hari gitu ya, dan juga bagaimana dengan proses perkuliahannya ya. Terus sekarang nih ya Karirin, aku mau nanya nih ya, aku juga mau tahu nih, ini kan selama ini kita kita berada di wilayah karantina gitu ya. Jadi di mana pemerintah harus menghimbau kepada kita semua supaya kita tetap stay home, supaya kita bisa di rumah aja gitu. Kira-kira ini kan selama ini karena Karirin sendiri ada di rumah, jadi ada nggak kegiatan-kegiatannya selama ada di rumah, atau enggak, atau cuman rebahan aja, baring-baring aja, main HP doang gitu? Ada nggak selain itu aktivitasnya? Kalau aktivitas saya selama di rumah sih ya kalau misal pagi olahraga pastinya terus pastinya betul. Iya, terus menjaga pola makan yang sehat, lalu menjaga kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri, itu aja sih. Itu aja ya. Berarti ini kan selama ini karena aku sering juga dengar nih ya sama teman-teman saya, mereka mendapatkan banyak waktu, banyak peluang gitu karena di hari-hari kemarin mereka kan punya hobi gitu ya. Misalkan ada teman saya kemarin dia ada hobi untuk bernyanyi gitu ya. Jadi kemarin-kemarin itu dia tidak punya waktu. Jadi selama di rumah dia sangat bersyukur gitu ya, punya waktu bisa berlatih bagaimana bernyanyi yang baik gitu ya. Jadi selain itu ada nggak hobi-hobi tertentu yang mungkin itu ditingkatkan gitu ya, atau belajar gitu selama di rumah, ada nggak hobinya? Kalau hobi saya kan dengerin musik, terus buat musik, bermain, ya dengerin musik. Jadi ya biasanya kalau misalnya di rumah itu ya mungkin nyanyi-nyanyi sendiri aja. Nyanyi sendiri ya. Dengan teman-teman serumah gitu. Wow, teman serumah ini sama saudaranya ya. Iya. Iya. Berarti itu aja sih kegiatannya, hobinya suka dengerin musik. Hobinya ada nggak hobinya bernyanyi gitu ya? Iya, bernyanyi. Terus ada cita-citanya untuk ke depan mau jadi artis nggak? Enggak ya, nggak beda lagi ya. Dimana tadi cita-citanya menjadi seorang guru seni tadi ya. Wow, beda lagi nih pandangannya nih pemirsa. Jadi dia masih nggak mau ya, hati Karirin sendiri masih nggak tertarik gitu ya di dunia artis. Wow, kalau saya mah suka aja jadi artis. Hanya sekedar menghibur diri aja gitu. Oh gitu ya. Oke lah, ini kan sama ini kita di Karirin sendiri proses perkuliahannya otomatis beda kan sama yang seperti biasanya kan kita anak-anak kuliah itu ya kalau belajar ya otomatis datang ke kampus, tapi dimana sekarang pemerintah menganjurkan kita kan untuk belajar di rumah aja gitu ya, belajar lewat daring online atau lewat aplikasi Zoom. Kira-kira nih menurut Karirin sendiri itu efektif nggak? Atau gimana nih, efektif nggak kalau kita belajar di Zoom atau kita belajar langsung saja tatap muka, gimana nih? Kalau menurut saya kan kita kan melihat sekarang bumi sedang terkena oleh pandemi virus corona. Virus corona, betul. Jadi melalui sistem kuliah online daring itu menurut saya efektif karena karena kan kita tetap kuliah tapi di rumah gitu. Jadi efektif kalau misalnya melalui daring seperti itu. Oh iya ya, tapi gimana lah ya, aku dengar-dengar nih sama teman-teman saya,
ada sebagian besar mengatakan bahwa itu nggak efektif gitu, karena kalau kita belajar di Zoom itu otomatis banyak sekali loh suara-suara, kan namanya satu kelas gitu ya. Jadi ada suara-suara mungkin dari tempat teman kita yang satu. Itu kalau Karirin belajar di aplikasi Zoom, pernah nggak merasa enak gitu, nggak merasa nyaman, soalnya kan dosen lagi lagi ngajar gitu, lagi mengejarkan lewat aplikasi Zoom-nya sendiri, tapi ada suara-suara gitu yang masuk, jadi bikin kita nggak jadi fokus gitu. Gimana sih perasaannya saat mendengar mungkin suara-suara gitu? Ya, nggak fokus juga sih, karena kan kita ketika dosen menjelaskan terus ada suara-suara yang mengganggu, otomatis fokus kita berkurang juga gitu. Iya, betul banget ya. Berarti agak sedikit berbeda ya. Berarti intinya sih lebih efektif kalau kita langsung tatap muka gitu, atau langsung belajar langsung tatap muka sama teman-teman kita, sama dosennya juga. Wow, berarti selama ini Karirin sendiri gimana ya? Udah 7 bulan gitu ya, menjadi seorang presenter news di Jurnal TV. Kira-kira nih sejauh ini gimana sih gimana sih perasaannya Karirin sendiri? Apakah sudah memenuhi sesuatu yang mungkin Karirin sendiri inginkan? Kan Karirin lagi bekerja, jadi otomatis sedikit dapat masukan per bulan gitu ya. Kira-kira nih sudah sudah bisa memenuhi gitu ya yang mungkin diinginkan atau pengen dibeli? Karena biasa nih ya cewek-cewek nih ya sering belanja gitu ya, ada teman yang nawarin, kita Shopee dong, ayo kita lihat nih, ini bagus gitu. Gimana nih kira-kira? Ya, bersyukur sih sebenarnya kalau misalnya menjadi seorang presenter gitu, mendapat pekerjaan juga, kuliah sambil kerja gitu kan, dan otomatis kan dapat pemasukan juga. Jadi senang juga sih dapat uang sendiri, terus beli barang hasil dari uang sendiri, dari hasil keringat keras sendiri ya, gitu. Oh, berarti senang aja ya, bersyukur gitu ya. Pasti. Bisa bisa memenuhi mungkin segala kebutuhan yang mungkin itu sangat dibutuhkan gitu. Wow, keren ya, keren karena di umur 20 tahun udah bisa menjadi seorang presenter news gitu ya. Wah, awalnya ini kan tidak secara spontan gitu ya, tidak secara instan nih Karirin bisa menjadi seorang presenter. Itu awal mulanya kok bisa gitu? Kok bisa masuk aja jadi presenter, atau kasih lowongan atau kasih ada surat mendengar lowongan lamarannya gitu, atau gimana nih, atau sama teman-temannya gitu, atau ada yang ajak? Gimana nih awal mulanya? Iya, awal mulanya itu ada info dari teman saya kalau misalnya di Jurnal TV itu ada lowongan pekerjaan. Nah, dari situ saya tertarik, ingin mencoba masuk gitu kan. Dan ketika awalnya sih saya nggak percaya diri gitu, karena sebelumnya saya tidak ada pengalaman di menjadi seorang presenter gitu. Tapi saya ingin mencoba, dan ketika saya mencoba alhamdulillah diterima gitu. Diterima ya. Berarti intinya jangan mengalah sebelum mencoba gitu ya. Betul. Berarti awalnya punya keinginan, punya niat menjadi seorang presenter, karena dulu juga ya saya juga pernah punya saya juga sama gitu ya seperti Karirin gitu ya. Saya pengen jadi seorang presenter. Jadi ya saya bersyukur gitu ya bisa juga bertemu dengan seorang presenter news ya. Jadi saya sangat bersyukur sih bisa langsung begitu ya, bisa langsung berbicara sama seorang presenter gitu ya. Oh, kira-kira nih selama ini kan Karirin udah udah semester 4. Wow. Masa sih nggak ada cowok yang mungkin itu PDKT nih sama Karirin? Ada nggak yang yang dekat-dekat gitu sama Karirin? Ada nggak? Kalau dekat sih mungkin ada, cuman kalau misalnya untuk keserius mungkin belum aja deh. Masih belum ada ya. Berarti kalau yang dekat pasti ada gitu ya. Tapi kenapa nih nggak diterima gitu? Kenapa nih? Karena mau fokus kuliah sama kerja aja dulu gitu. Kalau misal masalah itu bisa belakangan. Bisa belakangan ya. Berarti intinya sih Karirin sekarang lagi fokus sama kuliahnya gitu ya, pikirannya nggak boleh kemana-mana gitu ya, lagi fokus juga sama kerjanya gitu ya.
Wow, keren juga sih kalau nggak pacaran gitu ya. Tapi gimana ya? Aku sarankan sih pacaran karena kalau pacaran itu enak loh. Enaknya di mana itu bisa ya? Enak nggak? Gimana nih menurut Karirin? Enak nggak kalau kalau kita itu pacaran apa enggak? Iya, kamu kadang sih kalau misalnya ngeliat Iya. orang pacaran mungkin rada iri mungkin ya. Iya. Tapi kalau misal ketika merasakan pacaran Iya. malah pengen sendiri gitu. Oh, pengen sendiri, Iya. pengen sendiri ya? Jangan dong, nanti Karirin bisa kerasukan. Aduh. Mau ya kerasukan? Karena biasanya loh orang yang menyendiri itu pasti otomatis pikirannya kosong Hilang, gitu ya, kosong hilang. gitu. Jadi setan-setan Pada masuk iblis semua akan gitu ya. masuk gitu ya sama pikiran kita gitu. Jadi ya jangan suka menyendiri dong. Harus dicari apa namanya juga penyemangat hidup Iya. ya. Harus cari juga orang yang memotivasi hidup. Karena aku dengar-dengar nih sama teman-teman saya kalau misalkan mereka itu pacaran ya otomatis juga mereka bilang itu sebagai penyemangat mereka. Kenapa nih Karirin nggak mau sih pacaran gitu? Udah ada yang suka, udah ada yang PDKT, tapi kenapa nggak mau nih? Ya karena emang dari SMA tuh Iya. niat saya tuh Iya. kuliah gitu, kuliah dan sambil kerja gitu, dan ternyata ya alhamdulillah sekarang tersampaikan kuliah sambil kerja, dan dan saya niat dari diri saya waktu SMA itu pokoknya kuliah dan jangan saya pacaran dulu gitu. Jadi saya usaha jangan sampai pacaran gitu. Iya. Jadi itu niat saya sejak SMA gitu. Jadi jangan saya pacaran dulu lah intinya. Wow, jangan sampai pacaran dulu ya. Waduh, ini anak mami ya. Anak mami sama anak papinya gitu ya. Jangan pacaran dulu, fokus kuliahnya, fokus kerjanya. Nanti setelah itu bisa apa namanya, bisa mencari pasangan hidup gitu. Iya. Bisa mencari jodohnya kemana-mana ya. Iya sih, bener juga, jodoh itu nggak kemana-mana kok. Ya Iya, kan? betul banget. Jodoh itu pasti udah ditentukan sama yang kuasa gitu ya. Oke lah, ini ya sudah banyak ya kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dan juga buat pemirsa Jurnal TV yang mungkin pada malam hari ini apa namanya baru bergabung ya. Jadi silakan juga di follow Instagram kita Jurnal TV, Jurnal_TikTok ya. Jadi buat teman-teman, buat seluruh pemirsa Jurnal TV yang mungkin itu pengen request lagu, kirim-kirim salam sama teman-temannya, sama sahabatnya ataupun orang tuanya, bisa saja langsung DM kita ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau nonton ya acara kita secara live di Jurnal TV gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga download aplikasinya nih ya. Ada aplikasi kita ya Ada di dong. Jurnal TV. Ada dong, masa Pastinya. enggak? Ini nama aplikasinya apa nih? Pasti tahu dong kan, Pasti. presenter Jurnal TV, masa nggak tahu gitu. Apa nih nama Aplikasinya tuh Jurnal Televisi. Download ya Iya. di Play Store sekarang juga pasti. Wow, iya betul banget ya, download secara gratis. Palingan pakai paketnya sama hubungan wifi-nya palingan gitu Iya. ya. Jadi teman-teman nanti dan seluruh pemirsa Jurnal TV bisa menonton ya seluruh acara-acara kita, baik itu berita-berita yang disampaikan oleh presenter news kita ya, Karirin. Jadi teman-teman kalau mungkin pengen tahu gitu ya gimana informasi gitu ya dari desa seputar apa yang terjadi atau apa info-info terkini ya di sekeliling Kalimantan Tengah, jadi teman-teman bisa aja gitu ya menontonnya secara live ya, hanya di Jurnal TV dan juga Camar TV ya.